Training. You are 19 minutes from your Let's go. Stop now! overridden. Hai Kepoers, ini adalah alur cerita dari film Upload. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Film dimulai di sebuah kota di masa depan di mana banyak hal udah serba canggih dan futuristik. Mulai dari orang yang bisa bikin makanan dan minuman secara cepat dengan printer 3D, HP yang udah berbentuk hologram, pesawat drone di mana-mana, sampai mobil yang berukuran lebih kecil dari biasanya dan juga berbentuk kapsul. Di kota masa depan itu, hidup seorang pria bernama Nathan yang merupakan seorang programmer. Ia sedang mengerjakan sebuah aplikasi yang keren bersama dengan rekannya yang bernama Jamie. Suatu hari, Nathan lagi dalam perjalanan ke rumah ibunya untuk acara keluarga dengan menggunakan mobil dalam mode otomatis, yang udah dilengkapi sama teknologi AI atau udah ada asisten pribadi di dalam mobilnya gitu. Ketika Nathan mulai merasa bete dengan banyaknya mobil-mobil di jalanan, dia menyambungkan stick game ke mobilnya dan dia pun mengontrol mobilnya layaknya seperti main game. Tapi, ini membuat dia ketahuan ngebut-ngebutan dari seorang polwan cantik di dalam sebuah drone. Ia meminta Nathan untuk menepi, yang membuat Nathan harus berbohong kalau ini adalah kesalahan asisten mobilnya. Hal ini pula diakui AI mobilnya yang membuat si polwan menjadi yakin dan akhirnya Nathan pun gak jadi kena tilang. Namun sebelum pergi, Nathan mau kenalan sama si polwan cakep tersebut, tapi AI mobilnya mengingatkan kalau Nathan udah punya pacar bernama Ingrid yang udah sampai di rumah ibunya Nathan. Setelah makan-makan dalam acara keluarga, Nathan bermain bersama keponakannya dan jalan-jalan bersama Ingrid dengan mobil mereka masing-masing. Saat itu, Nathan diminta untuk main ke rumahnya Ingrid. Jadi, Nathan pergi ke Indomaret untuk membeli beberapa makanan untuk mereka. Sementara, Ingrid akan menunggunya di rumah. Ketika dalam perjalanan ke rumahnya Ingrid, Nathan menyadari di depannya ada sebuah truk yang lagi parkir. Oleh karena itu, Nathan bertanya ke asisten mobilnya apakah melihat truk tersebut. Asistennya menjawab sama sekali gak ngelihat truk tersebut. Hal ini membuat Nathan menjadi panik karena mode mobilnya lagi dalam berkendara secara otomatis dan anehnya, gak bisa diganti menjadi mode manual ataupun rem. Alhasil, Nathan gak punya waktu untuk menghindari truk itu, dan akhirnya mobilnya pun nyiumin bokong truk tersebut. Nathan kemudian dibawa ke rumah sakit di mana dia diberitahu kalau kondisinya lagi sekarat dan kondisi organ vitalnya semakin menurun. Para perawat di sana terancam bakal kehilangan Nathan, tapi ada satu cara yang unik untuk orang tetap bisa hidup, yaitu mengirimkan pikirannya ke dalam alam baka digital yang disebut upload. Dengan berada di alam baka digital, orang masih bisa untuk menikmati situasi dan kondisi seperti dunia nyata dengan lebih mantap tentunya. Namun jika orang tersebut udah meninggal, orang tersebut udah gak bisa mengirimkan pikirannya ke dalam alam baka digital. Oleh karena itu, harus dikirim sebelum meninggal layaknya jasa asuransi sekarang. Mengetahui kejadian ini, Ingrid meminta para perawat agar Nathan dikirim ke alam baka digital. Tapi, Nathan masih merasa gak apa-apa dengan kondisinya. Ingrid pun memintanya untuk jangan memaksakan diri dengan kondisinya tersebut. Ketika sampai di pertigaan, para perawat bertanya ke Nathan tentang kepastiannya apakah mau mengambil resiko untuk dioperasi dalam kondisi yang udah sekarat atau pergi ke alam baka digital. Setelah diyakinkan lagi sama Ingrid untuk jangan mengambil resiko, Nathan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alam baka digital. Tepat sebelum Nathan dikirim ke alam baka digital, datang ibunya yang baru tiba di rumah sakit tersebut. Dan akhirnya, kepala Nathan pun langsung diputusin untuk dibawa ke alam baka digital. Sementara tubuhnya, masuk ke dalam kotak berisi banyak es untuk segera dibekukan. Nathan, kemudian dipanggil sama seorang wanita bernama Nora yang lagi bertugas untuk membangkitkan memori Nathan menjadi utuh kembali setelah mengalami kematian.
Nora ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan alam baka digital yang bernama Horizon, yang terkenal mempunyai alam baka digital yang begitu profesional. Tapi, perusahaannya dioperasikan bukan di alam baka melainkan masih di dunia nyata yang berada di sebuah kota besar. Horizon sendiri adalah salah satu pilihan dari berbagai alam baka digital yang ada di dunia. Jadi orang bisa memilih mau ditempatkan di alam baka digital mana sebelum meninggal. Setelah dibantu dipulihkan memorinya sama Nora, Nathan akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali. Di mana Nathan udah tiba di alam baka digital dengan menjadi semacam karakter game di alam tersebut. Dan biayanya akan ditanggung sepenuhnya sama pacarnya si Ingrid. Tapi ketika ditanya apa password ID Horizon-nya, password yang diucapkan Nathan itu pun salah. Oleh karena itu, ia harus bertanya ke Ingrid untuk passwordnya nanti. Nora lalu menjelaskan kalau sekarang, Nathan tinggal di sebuah hotel mewah yang berlantai puluhan ribuan, dan ia ditempatkan di lantai 10.500. Namun yang akan dilihatnya dari luar cuma beberapa lantai aja supaya gak membuatnya pusing. Selain itu masing-masing kamar menyediakan lingkungan yang berbeda. Jadi semakin banyak duit yang dibayar untuk alam baka digital, semakin mewah lingkungan dan fasilitas yang didapat di dalam kamar. Tiba-tiba, Nathan langsung merasa sedih karena udah meninggal di dunia nyata. Oleh karena itu Nora menyemangatinya untuk terus menjalani hidupnya dan mungkin suatu hari nanti ada cara untuk mengembalikannya ke dunia nyata karena tubuhnya dibekukan sama pihak rumah sakit. Merasa sedikit lega mengetahui hal tersebut, Nathan lalu bertanya siapa Nora ini. Nora menjelaskan kalau dia ini adalah malaikat bagi Nathan dan mengaku gak bisa memberitahu identitas aslinya pada Nathan karena alasan privasi. Mulailah Nathan menjalani hari pertamanya di alam baka digital. Namun, dia lagi-lagi kembali sedih, yang diketahui Nora kalau Nathan gak bisa tidur setelah capek mengalami kematiannya. Jadi, Nora paksa Nathan untuk tidur lalu membuatnya nyaman dan akhirnya Nathan pun bobok. Esok harinya Nathan merasa siap untuk menjalani harinya, kali ini dengan melihat aktivitas apa aja yang bisa ia lakukan. Setelah Nathan mandi ada sesuatu yang aneh di rambutnya yaitu ada bagian ujung rambutnya yang terus-terusan tegang dan gak bisa dilemaskan. Ini dikarenakan ketika Nora menerima tugas untuk menangani Nathan, ia membuat wajah dari memori-memori Nathan yang dia temukan tapi hasilnya malah bagian ujung rambutnya menjadi tegang. Nora menyadari kalau itu kesalahannya sendiri, namun karena dia jahil dia pun memutuskan untuk membiarkan bagian rambut itu tetap tegang secara sengaja. Dia lalu melihat salah satu memori Nathan yang lain tentang rencananya untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan. Namun Nora menjadi heran ketika memori Nathan berhenti di detik-detik tertentu. Gara-gara, file memorinya rusak dan gak bisa menunjukkan apa-apa setelah detik tersebut. Nora pun memutuskan untuk menaruh file-file error itu ke sebuah folder khusus sebelum Nathan memulai file memorinya ketika masuk ke rumah sakit. Nathan kemudian memeriksa situasi kamar yang ia tempati. Di kamar tersebut, ia melihat perintah untuk mengayunkan tangannya ke kiri untuk melihat beberapa pilihan makanan dan minuman yang ada. Namun saat Nathan mau mengambil secangkir kopi, ia tidak bisa melakukannya, karena ternyata harus mempunyai ID Horizon dulu dengan membelinya seharga hampir Rp50.000. Oleh karena itu Nathan memanggil malaikatnya tapi tiba-tiba muncul seseorang yang memberitahu kalau dia adalah salah satu malaikat yang lagi bertugas saat itu karena sekarang bukan waktu kerjanya Nora. Si pria bilang kalau dia menggunakan alat VR untuk bisa masuk ke dalam alam baka digital. Jadi dia bisa berinteraksi secara langsung kepada tamu yang membutuhkan bantuan. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Nathan pergi ke balkon kamar tersebut. Dan ternyata dia bisa mengubah pemandangan hotel menjadi 4 musim seperti yang diinginkan, mulai dari musim semi sampai musim dingin. Namun pemandangan ini cuma berlaku untuk Nathan aja dan gak berlaku dengan orang lain yang memiliki pemandangan mereka masing-masing. Ketika bertemu dengan tetangganya, Nathan mengungkapkan kalau dia adalah seorang programmer. Menurutnya alam baka digital ini terlihat sangat keren yang diciptakan oleh program. Tetangganya pun bertanya apa yang dia program selama hidupnya di dunia. Namun anehnya, Nathan gak bisa mengingat apa yang dia program dan seakan tubuhnya bergerak dengan sendirinya dan membuatnya merasa heran.
Nathan kemudian pergi ke ruang makan hotel dan bertemu dengan seorang wanita yang berpenampilan serba hitam putih di sebuah lift layaknya film jadul. Wanita tersebut mengatakan kalau dia sengaja menggunakan penampilan ini karena tubuh versi mudanya di tahun 60-an yang dia suka, yang menandakan kalau para tamu bisa mengatur penampilan mereka secara bebas. Sesampainya di lobi hotel, Nathan melihat situasi yang begitu ramai, lalu dia menelepon Ingrid, kekasihnya, untuk menanyakan ID password Horizon. Ingrid sengaja gak mau memberitahu Nathan karena Ingrid ingin mendapat notifikasi teks setiap Nathan mau membeli sesuatu. Jadi, dia bisa membelikannya dari dunia nyata agar membuatnya merasa lebih dekat dan mengetahui Nathan lagi ngapain aja di alam baka. Nathan lalu mendengar beberapa tamu yang meminta kopi dan menu lainnya yang membuat si pelayan hotel menjadi sibuk. Oleh karena itu sang pelayan pun menduplikasi dirinya menjadi lebih banyak untuk melayani semua tamu. Akhirnya, tiba saatnya untuk Nathan makan-makan yang enak, namun tiba-tiba ada suara yang memberitahu kalau jadwal sarapan udah selesai di jam 10 saat itu. Dan akhirnya semua makanan pun langsung menghilang yang membuat Nathan terlihat begitu emosi. Gak lama kemudian datang seorang pria bernasib sama yang juga ikutan emosi. Namun, dia menggunakan cara terselubung dengan membanting sebuah pintu tempat makanan sampai 5 kali, kemudian muncul sebuah roti yang bisa dia makan. Hal ini membuat Nathan menjadi tertarik dan ia pun melakukan cara yang sama dan muncul sebuah roti lainnya. Nathan menganggap ini adalah sebuah bug yang aneh namun keren. Berkat kejadian ini, Nathan mulai berteman dengan si pria yang memberitahu pengalamannya yang udah cukup lama berada di alam baka digital. Ia juga menunjukkan sesuatu bernama torrent yang merupakan arus data antara alam baka digital dan dunia nyata. Si pria pernah melihat seseorang yang merasa gak cocok berada di alam baka digital. Jadi, dia memasuki torrent untuk kembali ke dunia nyata dan hidupnya langsung habis dengan tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Oleh karena itu si pria memperingatkan untuk jangan macam-macam dengan torrent dan harus tetap semangat untuk hidup di alam baka digital ini, walaupun di sini banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Nathan kemudian berkeliling di luar hotel di mana ia menemukan lebih banyak keanehan-keanehan lainnya. Kecuali, seorang vlogger pria yang memperlihatkan kalau alam baka digital ini cukup menyenangkan baginya serta gak lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ikepo Movie. Awalnya, Nathan pernah melihat di iklan kalau ada spot super mantap di alam baka digital tersebut, tapi ternyata ia tidak menemukannya yang membuatnya kecewa berat. Ia pun kembali ke dalam hotel di mana dia menjadi kesal ketika bertemu dengan si pelayan hotel yang bisa menduplikasi diri itu, yang ternyata, dia adalah petugas hotel alam baka yang bertugas melakukan segala sesuatu. Alhasil, Nathan mulai stres dengan tempat tersebut dan memutuskan untuk melakukan hal berbahaya dengan memasuki ke dalam torrent. Kejadian ini diketahui oleh Nora dari rekan kerjanya dan ia pun bergegas kembali ke meja kerja untuk menemui Nathan dan langsung menghentikannya. Nora merasa, Nathan belum terbiasa dengan situasi dan kondisi alam baka digital. Apalagi ini baru hari pertamanya di tempat tersebut. Nathan mengungkapkan segala kekesalannya tentang keanehan di alam baka digital. Ditambah ujung rambutnya yang terus-terusan tegang yang membuat Nora merasa bersalah karena udah isengin Nathan sebelumnya. Nathan lalu melanjutkan keinginannya untuk pergi ke torrent dan mengaku pasrah jika terjadi sesuatu padanya. Nora berusaha meyakinkan Nathan untuk tetap tinggal di tempat tersebut meskipun tempat ini gak sempurna. Menurut Nora, tempat ini masih lebih baik daripada di dunia nyata. Akhirnya Nathan merasa tergerak dengan apa yang diucapkan oleh Nora. Ia merasa yakin kalau Nora ini sebenarnya manusia biasa yang hidup. Karena AI atau komputer, gak mungkin bisa berbicara seperti itu dengan perasaan, emosi, dan penjiwaan yang ditunjukkan Nora padanya. Nathan pengen Nora jujur lalu mau berkenalan dengannya. Saat itu, Nora pun mulai terbuka dengan memberitahukan identitas aslinya pada Nathan dan akhirnya Nathan pun gak jadi melakukan hal yang bodoh, serta rambut tegangnya pun dikembalikan seperti semula. Tepat jam 6 sore Nora merasa lega kalau waktu kerjanya udah selesai. Tapi, dia gak mengetahui kalau ternyata ada seseorang yang meretas komputernya dan menghapus beberapa file memori Nathan ke tong sampah komputer miliknya. Esok harinya, Nathan pergi ke tempat ruangan khusus untuk para pecinta hewan.
Di sana ia disuruh untuk melakukan terapi hewan peliharaan oleh Nora, dan ternyata ada banyak hewan yang bisa dipilih. Namun datang temannya yang udah selesai melakukan terapinya dengan seekor dogi, dan memberitahu kalau dogi ini sangatlah jinak. Oleh karena itu dia menyarankan Nathan untuk terapi bersama dogi tersebut. Ternyata, si dogi bisa berbicara karena ia sebenarnya dikendalikan sama seorang bapak psikolog yang ahli menangani kesehatan mental seseorang. Nathan kemudian mulai menceritakan tentang masalah kehidupannya, terutama merasa gak adil dengan kondisinya yang menjadi sekarat gara-gara tabrakan mobil. Sementara itu, Nora mau bertemu dengan bosnya yang dikenal ngeselin di mata para karyawan. Nora bertujuan untuk meminta tanda tangan si bos karena dia mau mendapatkan diskon pegawai untuk biaya alam baka digital ayahnya, supaya biayanya menjadi lebih murah. Hal ini dikarenakan si ayah yang udah suka sakit-sakitan gara-gara menderita penyakit paru-paru. Oleh karena itu, Nora mau jaga-jaga seandainya kondisi ayahnya semakin parah. Si bos mau menandatanganinya tapi Nora harus memenuhi syarat penilaian karyawan dengan skor minimal 4,6, sementara skor Nora sendiri masih di angka 4,598. Ngeselin banget kan guys? Merasa gak terima, Nora bilang kalau dia cuma perlu tanda tangannya aja. Namun, si bos mengingatkan kalau ini adalah aturan darinya dan akhirnya Nora pun menjadi kesal. Tapi dia gak mengetahui kalau ternyata si bos suka ngintipin para tamu cowok yang tampan secara diam-diam, terutama cowok yang lagi mandi. Padahal, tamu-tamu tersebut udah mengaktifkan mode privasi mereka. Saat itu, Nathan mau kembali ke kamarnya, namun sebelum itu ia berkenalan dengan seorang kakek yang kaya raya yang mempunyai kamar dengan lingkungan yang sangat-sangat luas. Setelah si kakek mengetahui kalau Nathan adalah seorang programmer, ia bertanya pernah membuat program apa saat di dunia nyata. Nathan kemudian menjawab, kalau ia membuat sebuah aplikasi bersama temannya sesama programmer. Namun anehnya, ia gak ingat sama sekali dengan nama aplikasi yang pernah mereka buat. Sebelumnya dia pernah mengalami kelupaan seperti ini yang tampaknya gara-gara ada seseorang yang sengaja menghapus beberapa file memorinya di komputer Nora. Namun, Nathan ingat kalau dia menulis program agar orang bisa masuk ke alam baka digital tersendiri dan bisa bikin sendiri alam baka sesuai yang diinginkan, serta bisa dimasuki sama orang-orang tercinta secara bebas. Menurut dugaan si kakek, Nathan dihabisi hidupnya dalam pembunuhan berencana, karena secara gak langsung dia bisa bikin rugi industri alam baka digital sebesar 9 triliunan rupiah. Dan pasti ada orang yang enggak senang dengan karyanya. Nathan sempat terdiam sesaat tapi kemudian dia gak terlalu mempedulikan dugaan si kakek. Sementara itu, ada seorang wanita bernama Fran yang merupakan seorang detektif yang lagi menyelidiki kasus kecelakaan mobil Nathan. Fran ini adalah sepupunya Nathan dan sekarang lagi memeriksa mobilnya Nathan. Di TKP, ia melihat si asisten mobil Nathan yang masih menyala, dan memberitahu kalau dia diminta sama keluarganya Nathan untuk menyelidiki kecelakaan yang terjadi. Dia berusaha mencari petunjuk-petunjuk yang ada terutama rekaman video dari dashboard mobil tersebut. Lalu si asisten menjawab, kalau rekaman itu memang gak ada di mobil tersebut. Hal ini membuat Fran merasa heran karena seharusnya kameranya terus aktif ketika lagi bergerak, dan menduga ada seseorang yang udah meretas mobil Nathan tersebut. Kembali ke Horizon, Nora berusaha mendapatkan rating bagus dari para tamu hotel dengan melayani mereka sebisa mungkin. Tapi pada akhirnya dia terus-terusan mendapatkan bintang 3 dan berdampak ke total ratingnya yang terus menurun. Hal ini diketahui Nathan dan kemudian memanggil Nora ke hadapannya. Tanpa basa-basi, Nathan pun langsung memberinya bintang 5 terus-menerus dan Nora pun menjadi bingung dibuatnya. Namun Nathan menyadari kalau Nora lagi bad mood selama ini. Oleh karena itu, dia bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi Nora. Akhirnya, Nora pun mengungkapkan semua unek-unek pada Nathan. Alhasil Nora pun merasa sedikit lega yang membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat, dan kesehatan mental Nathan pun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, Nora memakai cincinnya untuk dimasukkan ke laptop kantor yang dia bawa. Dan ternyata, cincin itu adalah semacam flash disk yang berisi satu file memorinya Nathan, yang sengaja diambil Nora untuk cadangan laptop kantornya. Laptop tersebut mempunyai fitur khusus untuk membetulkan file memori yang rusak, jadi dia membetulkan satu file memorinya Nathan.
Setelah prosesnya selesai, Nora melihat sebuah video tentang Nathan dan Jamie yang berhasil meyakinkan sebuah perusahaan untuk bekerja sama dengan aplikasi yang mereka buat. Orang dari perusahaan itu bertanya apakah ada orang lain yang udah tahu aplikasi tersebut? Nathan menjawab kalau cuma keluarga dan pacarnya aja yang mengetahui aplikasi buatan mereka. Orang dari perusahaan tersebut pun menanggapinya dengan senang, karena dia gak mau ada orang lain lagi yang mendengar aplikasi buatan Nathan dan Jamie. Nora merasa aplikasi ciptaan Nathan itu sangatlah penting, tapi gak lama setelah itu perhatiannya tertuju ke notifikasi pengingat kalau 30 menit lagi ada acara pemakaman Nathan sebelumnya. Nathan udah memberitahu acara itu ke Nora dan karena itu ia pun pergi ke sebuah tempat untuk menyaksikan acaranya secara online. Sementara itu, ada seorang reporter yang mengabari tentang sebuah eksperimen penting yang lagi dikembangkan, yaitu mengembalikan pikiran manusia dari alam baka digital ke dalam tubuh yang baru di dunia nyata yang disebut download. Setelah menjalani proses pengembalian pikiran, seorang kakek yang menjadi subjek eksperimen mulai terbangun dan akhirnya dia pun hidup kembali di dunia nyata. Dia mengaku bisa merasakan semuanya, tapi gak lama kemudian dia mengalami mimisan terus-menerus yang membuat dia merasa ketakutan, dengan langsung menyuruh para ilmuwan untuk mengembalikan dia ke alam baka digital. Namun, dia udah terlambat dan akhirnya dia pun terpaksa harus tewas dengan kepalanya yang meledak, sebagai pertanda kalau eksperimen tersebut gatot alias gagal total. Di waktu yang sama, Nathan dan Ingrid juga menonton eksperimen tersebut dan hasilnya, membuat Nathan merasa kalau dia bakal lebih lama di alam baka digital dari yang ia kira. Beberapa waktu kemudian acara pemakaman Nathan pun dimulai, di mana dia mau ciuman dengan kekasihnya Ingrid, tapi dihalangi sama pembatas yang memisahkan kedua alam mereka. Ketika video kompilasi tentang kenangan-kenangan Nathan diputarkan, ada satu video yang membuat Nathan merasa penasaran, yaitu video yang menunjukkan dua orang yang lagi memeriksa tubuhnya dalam kondisi terbaring, sebelum dua orang itu pergi menjauh. Begitu videonya selesai, Nathan merasa heran dengan video kompilasinya yang seperti gak menunjukkan siapa dirinya, karena dia merasa udah menghasilkan hal-hal besar terutama aplikasi buatannya bersama Jamie. Keheranannya pun semakin bertambah ketika Ingrid yang seakan gak mendukung apa yang mengganggu di benak pikirannya. Begitu juga saat si pembawa acara yang menyampaikan hal-hal yang gak penting tentang hidup Nathan. Para tamu kemudian menyantap hidangan yang disajikan di mana datang si detektif Fran yang mau menanyakan ke Ingrid tentang kejadian tabrakan mobilnya Nathan. Ingrid bilang kalau Nathan itu dalam kondisi sekarat, tapi Fran mengetahui kalau kondisi organ vitalnya Nathan masih baik-baik aja menurut rumah sakit, dan menduga Ingrid yang udah melakukan sesuatu yang gak beres ke Nathan. Pada akhirnya mereka menjadi berdebat kemudian Ingrid menjauh dan berbicara ke banyak tamu yang melayat. Nathan mengira kalau Ingrid mau berbicara sesuatu yang penting tentang dia, namun ternyata bukan, melainkan Ingrid malah membicarakan tentang si kakek yang menjadi eksperimen yang mau kembali ke dunia nyata, dan mengapresiasi si kakek yang sempat hidup selama beberapa detik meskipun pada akhirnya harus tewas. Hal ini membuat Nathan merasa gak dihargai, kemudian mencoba berbicara pada para tamu tentang dirinya, namun sayang ia dicuekin. Bahkan, si Jamie sahabatnya gak menghadiri acara pemakaman Nathan. Nathan kemudian mengungkapkan kekesalannya pada Ingrid karena dia gak mau omongin tentangnya di depan para tamu. Ingrid pun kemudian menjadi ikutan kesal karena menurutnya Nathan yang kurang bersyukur, apalagi dia yang udah membayar biaya Nathan untuk berada di alam baka digital. Nathan pun semakin emosi dan menantang Ingrid untuk menghapus kehidupannya di alam baka digital. Ia juga menyuruh Ingrid untuk mengambil seluruh harta peninggalannya. Gak mau kalah, Ingrid menantang balik ke Nathan karena dia memang bisa menghapus keberadaan Nathan di alam baka digital. Ingrid juga mengancam akan selingkuh dengan pria lain yang merupakan teman dari Nathan. Karena gak mau hal itu terjadi, akhirnya Nathan pun memutuskan untuk mengalah, tapi dia masih merasa belum bisa terima dengan acara pemakamannya yang buruk, jadi dia menelepon Jamie. Namun anehnya gak bisa dijangkau. Cerita film ini diakhiri dengan Nathan yang merasa ada sesuatu yang gak beres setelah dia memasuki alam baka digital. Menurut kalian nih, apakah ini pembunuhan berencana? Kalau iya, siapa tersangka utama yang melakukan pembunuhan ini? Lalu, apa motifnya?
Tolong komen di bawah ya guys, tungguin kelanjutan filmnya. Demikian alur cerita dari film Upload. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.